kisah. Di tanah Bharata yang kaya akan budaya dan spiritualitas, terukirlah sebuah legenda abadi tentang kekuatan cinta, keteguhan iman, dan kecerdasan seorang wanita mulia. Kisah ini adalah tentang Savitri dan Satyavan, sebuah epik yang menggetarkan jiwa dan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kesetiaan sejati mampu menaklukkan takdir terkelam sekalipun. Cerita mereka menjadi simbol pengorbanan tanpa batas dan kebijaksanaan yang menginspirasi generasi demi generasi, terpatri kuat dalam khazanah sastra dan tradisi lisan India. Di kerajaan Madra, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Aswapati. Meskipun bergelimang kemakmuran dan dihormati rakyatnya, sang raja menyimpan satu kesedihan mendalam. Ia tidak memiliki keturunan untuk meneruskan tahtanya. Selama bertahun-tahun, Raja Aswapati dan permaisurinya berdoa tanpa henti, melakukan berbagai upacara suci dan tapa brata yang khusyuk, memohon anugerah seorang anak kepada para dewa. Sang raja menjalani disiplin diri yang ketat, mempersembahkan ribuan yatnya, dan hidup dalam kesederhanaan demi terkabulnya harapan ini. Setelah 18 tahun menjalani laku prihatin dan memuja Dewi Savitri, manifestasi dari Gayatri, Dewi Fajar dan kebijaksanaan yang agung, akhirnya doa Raja Aswapati dijawab. Dewi Savitri, yang terkesan oleh pengabdian dan ketulusan sang raja, berkenan menampakkan diri. Dengan suara lembut penuh wibawa, sang Dewi memberkati Raja Aswapati, menjanjikan bahwa ia akan segera dikaruniai seorang putri yang memiliki semua kebajikan dan kemuliaan. Dewi Savitri berpesan agar putri tersebut kelak dinamai sesuai dengan namanya, sebagai tanda anugerah ilahi. Tak lama berselang, permaisuri Raja Aswapati pun mengandung. Segenap istana bersukacita menyambut kabar gembira ini. Pada hari yang baik, lahirlah seorang putri yang parasnya elok rupawan, memancarkan cahaya kelembutan dan kecerdasan. Sesuai dengan pesan sang Dewi, bayi perempuan itu diberi nama Savitri. Nama Savitri sendiri memiliki makna yang mendalam, berasal dari kata Savitr atau Savitur, yang merujuk kepada Dewa Surya, sang Dewa Matahari. Savitri melambangkan cahaya, kebenaran, kekuatan pemberi kehidupan, dan energi kreatif alam semesta. Savitri tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya cantik jelita, tetapi juga cerdas, berbudi pekerti luhur, dan memiliki pengetahuan luas tentang kitab-kitab suci. Ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan kesenian dengan tekun. Kebaikan hatinya terpancar dalam setiap tindak tanduknya, membuat siapa saja yang bertemu dengannya merasa kagum dan hormat. Pesona dan kemuliaan Savitri begitu masyhur hingga ke negeri-negeri tetangga. Namun justru keagungan pribadinya ini membuat banyak pangeran merasa segan untuk meminangnya. Raja Aswapati mulai merasa khawatir melihat putrinya telah mencapai usia dewasa namun belum juga menemukan pasangan hidup yang sepadan. Ia memahami bahwa keutamaan Savitri mungkin membuat para pemuda merasa rendah diri. Oleh karena itu, dengan restu dari para dewa dan penuh kasih sayang, Raja Aswapati memberikan kebebasan kepada Savitri untuk melakukan perjalanan, mencari sendiri calon suami yang berkenan di hatinya, seseorang yang ia anggap pantas menjadi pendamping hidupnya. Dengan restu dan doa dari ayahandanya, Savitri memulai perjalanannya mengembara ke berbagai negeri. Didampingi oleh para menteri tua dan pengawal setia, ia mengunjungi berbagai kerajaan, ashram para resi, dan tempat-tempat suci. Savitri tidak mencari kemewahan atau kekuasaan dalam calon suaminya, melainkan keutamaan jiwa, kebijaksanaan, dan kesucian hati. Ia melewati hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai besar, dan mendaki gunung-gunung yang menjulang tinggi, dengan tekad yang bulat. Dalam perjalanannya, Savitri bertemu dengan banyak raja dan pangeran yang tampan dan kaya raya. Mereka semua terpesona oleh kecantikan dan kecerdasan Savitri, berlomba-lomba menawarkan diri untuk menjadi suaminya. Namun, hati Savitri belum menemukan getaran yang ia cari. Ia menolak semua lamaran dengan sopan dan bijaksana, menjelaskan bahwa ia mencari pasangan jiwa yang memiliki kualitas batiniah yang luhur, bukan sekadar kemegahan duniawi. Savitri juga mengunjungi ashram-ashram tempat para resi dan orang suci berdiam. Di sana, ia berdiskusi tentang berbagai ajaran spiritual dan filosofi kehidupan. Para resi terkesan dengan kedalaman pemahaman Savitri, dan memberkatinya agar ia segera menemukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan kemuliaan jiwanya. Perjalanan ini tidak hanya menjadi ajang pencarian jodoh,
tetapi juga menjadi perjalanan spiritual bagi Savitri untuk semakin mematangkan dirinya. Setiap tempat yang ia kunjungi, Savitri selalu mengamati dengan seksama karakter dan perilaku orang-orang yang ia temui. Ia tidak mudah terpengaruh oleh penampilan luar, tetapi lebih memperhatikan kemurnian hati dan perbuatan. Ia percaya bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus didasari oleh cinta sejati, saling pengertian, dan kesamaan visi dalam menjalani kehidupan spiritual. Oleh karena itu, ia sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Setelah berkelana cukup lama, melintasi berbagai wilayah yang indah maupun yang penuh tantangan, Savitri merasa bahwa perjalanannya belum membuahkan hasil yang diharapkan. Namun, ia tidak pernah putus asa. Ia terus berdoa kepada para dewa, memohon petunjuk agar dipertemukan dengan pria yang ditakdirkan untuknya. Seseorang yang mampu mengisi relung hatinya dengan cinta dan kebajikan sejati. Suatu hari, ketika rombongan Savitri melintasi sebuah hutan lebat yang damai, ia melihat seorang pemuda gagah tengah menebang kayu. Pemuda itu tampak sederhana dalam pakaiannya, namun wajahnya memancarkan kejujuran dan ketenangan. Ia bekerja dengan tekun, merawat seorang pria tua buta yang duduk tak jauh darinya. Hati Savitri merasakan getaran yang berbeda saat memandang pemuda tersebut, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Savitri mendekati pemuda itu dengan penuh hormat dan bertanya tentang dirinya. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Satyavan. Ia adalah putra dari Raja Dyumatsena, penguasa kerajaan Salwa yang dulunya perkasa. Namun, karena sebuah musibah dan kelicikan musuh, ayahnya kehilangan penglihatan dan kerajaannya, sehingga mereka terpaksa hidup dalam pengasingan di hutan sebagai pertapa. Satyavan dengan setia merawat kedua orang tuanya yang sudah tua dan buta di pertapaan sederhana mereka. Nama Satyavan sendiri memiliki arti yang sangat mulia, yaitu ia yang mencintai kebenaran atau ia yang penuh dengan kebenaran. Satya berarti kebenaran, Van berarti memiliki atau penuh dengan. Sesuai dengan namanya, Satyavan adalah seorang pemuda yang jujur, berbakti, dan memiliki sifat-sifat luhur. Meskipun hidup dalam kesulitan, ia tidak pernah mengeluh dan senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak dengan penuh kasih sayang. Savitri terpesona oleh kesederhanaan, ketulusan, dan pengabdian Satyavan kepada orang tuanya. Ia melihat ada kemuliaan jiwa yang terpancar dari diri Satyavan, sebuah keindahan batin yang jauh lebih berharga daripada kemewahan duniawi manapun. Tanpa ragu sedikitpun, Savitri merasa bahwa Satyavan adalah pria yang selama ini ia cari. Ia telah menemukan belahan jiwanya di tengah kesunyian hutan. Setelah berbincang cukup lama dan semakin yakin dengan keputusannya, Savitri merasa hatinya telah tertambat pada Satyavan. Ia melihat dalam diri Satyavan seorang suami yang ideal, yang akan mampu menjadi pendamping hidupnya dalam suka dan duka, dalam menjalani dharma dan mencapai tujuan spiritual. Pertemuan itu terasa begitu singkat namun meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati Savitri. Dengan hati yang berbunga-bunga, Savitri kembali ke istana ayahnya, Raja Aswapati. Ia menceritakan pertemuannya dengan Satyavan, putra Raja Dyumatsena yang hidup di pengasingan. Savitri menyatakan keputusannya untuk memilih Satyavan sebagai calon suaminya. Raja Aswapati mendengarkan dengan saksama cerita putrinya. Ia turut berbahagia karena Savitri akhirnya menemukan pria pilihannya, meskipun pria tersebut hidup dalam keadaan sederhana. Kebetulan, pada saat itu Resi Agung Narada Muni sedang berkunjung ke istana Raja Aswapati. Narada Muni adalah seorang resi dewa yang memiliki kemampuan melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mendengar keputusan Savitri, Raja Aswapati meminta pendapat Narada Muni mengenai Satyavan. Narada Muni memuji semua sifat baik Satyavan, mengakui bahwa Satyavan adalah pemuda yang sempurna dalam segala hal. Tampan, cerdas, berani, dan penuh kebajikan. Namun, setelah memuji Satyavan, wajah Narada Muni berubah menjadi sendu. Dengan berat hati, ia mengungkapkan sebuah ramalan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Narada Muni berkata bahwa meskipun Satyavan adalah pria yang luar biasa, usianya di dunia ini tidak akan lama. Tepat 1 tahun sejak hari pernikahan mereka, Satyavan ditakdirkan untuk meninggal dunia. Ramalan ini bagaikan petir di siang bolong bagi Savitri dan Raja Aswapati. Seketika,
Suasana kebahagiaan di istana berubah menjadi duka. Raja Aswapati sangat terkejut dan sedih mendengar ramalan tersebut. Ia memohon kepada Savitri untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Ia tidak ingin putri kesayangannya harus menjadi janda dalam usia yang begitu muda dan mengalami penderitaan yang mendalam. Para menteri dan dayang-dayang pun turut menangis, membayangkan nasib buruk yang akan menimpa putri mereka. Narada Muni, meskipun membawa kabar buruk, juga menjelaskan bahwa takdir adalah sesuatu yang telah digariskan. Namun ia juga memandang keteguhan hati Savitri. Ia tahu bahwa kata-katanya akan membawa kesedihan. Tetapi sebagai seorang resi, ia merasa wajib menyampaikan kebenaran yang ia ketahui. Ramalan ini menjadi ujian pertama bagi cinta dan keteguhan Savitri terhadap Satyavan. Mendengar ramalan mengerikan dari Narada Muni, hati Savitri memang teriris pedih. Namun, cintanya kepada Satyavan telah begitu dalam dan kuat. Ia tidak goyah sedikit pun dalam keputusannya. Dengan mata berkaca-kaca namun suara yang mantap, Savitri berkata kepada ayahandanya dan Narada Muni bahwa ia telah memilih Satyavan sebagai suaminya, dan ia tidak akan mengubah keputusannya, apapun yang terjadi. Savitri berujar, entah Satyavan berumur panjang atau pendek, entah ia kaya atau miskin, entah ia memiliki semua keberuntungan atau tidak, aku telah memilihnya sekali dan untuk selamanya. Seorang gadis hanya memilih suami sekali seumur hidupnya. Aku telah menyerahkan hatiku kepada Satyavan, dan aku akan menikahinya. Aku akan berbagi takdir dengannya, bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi kematiannya. Raja Aswapati, meskipun sangat khawatir, terharu dan kagum melihat keteguhan hati putrinya. Ia mencoba sekali lagi membujuk Savitri, menawarkan pilihan lain, namun Savitri tetap pada pendiriannya. Ia lebih memilih hidup singkat bersama orang yang dicintainya daripada hidup panjang tanpa cinta sejati. Narada Muni pun terkesan dengan kesetiaan dan keberanian Savitri. Ia memberkati Savitri, berharap semoga kebajikannya dapat memberinya kekuatan. Melihat tekad Savitri yang begitu bulat, Raja Aswapati akhirnya memberikan restunya, meskipun dengan berat hati. Ia menyadari bahwa cinta putrinya kepada Satyavan adalah cinta yang tulus dan suci, yang tidak dapat dipisahkan oleh ramalan nasib sekalipun. Persiapan pernikahan pun dimulai, meskipun dibayangi oleh awan kelabu ramalan kematian Satyavan yang akan datang. Savitri menerima takdirnya dengan lapang dada dan penuh keyakinan. Ia tidak menunjukkan kesedihan atau ketakutan di hadapan orang lain. Sebaliknya, ia mempersiapkan dirinya untuk menjadi istri yang baik bagi Satyavan dan menantu yang berbakti bagi kedua mertuanya. Keteguhan hatinya menjadi sumber kekuatan bagi dirinya sendiri dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Meskipun mereka semua tahu bahwa waktu kebersamaan Savitri dan Satyavan akan sangat terbatas. Setelah upacara pernikahan yang sederhana namun hikmat, Savitri meninggalkan kemewahan istana dan mengikuti Satyavan ke pertapaan di hutan. Ia menanggalkan pakaian sutra dan perhiasan emasnya, menggantinya dengan pakaian sederhana dari kulit kayu, layaknya seorang pertapa wanita. Savitri dengan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan yang keras dan penuh prihatin di hutan, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, Savitri melayani suami dan kedua mertuanya yang buta, Raja Dyumatsena dan Ratu Saibya. Ia melakukan semua pekerjaan rumah tangga, mulai dari mencari kayu bakar, mengambil air, menyiapkan makanan, hingga merawat mertuanya dengan penuh perhatian. Kebajikan dan pengabdian Savitri membuat seluruh penghuni pertapaan merasa bahagia dan damai. Raja Dyumatsena dan istrinya sangat menyayangi Savitri seperti putri mereka sendiri. Meskipun hidup bahagia bersama Satyavan, Savitri tidak pernah melupakan ramalan Narada Muni. Setiap hari, ia menghitung sisa waktu hidup suaminya. Semakin dekat hari yang diramalkan, hati Savitri semakin gelisah. Namun ia menyembunyikan kecemasannya dengan baik. Ia tidak ingin Satyavan atau mertuanya mengetahui tentang ramalan tersebut dan menjadi sedih. Ia terus berdoa kepada para dewa, memohon perlindungan bagi suaminya. Ketika hari yang diramalkan tinggal 3 hari lagi, Savitri memutuskan untuk melakukan sebuah vrata atau ritual pertapaan yang sangat berat, yang disebut Triratra Vrata. Selama 3 hari 3 malam, ia berpuasa penuh, tidak makan dan tidak minum, serta berdiri terus-menerus tanpa tidur, sambil memanjatkan doa-doa suci.
Satyavan dan mertuanya mencoba mencegahnya karena khawatir akan kesehatannya. Tetapi Savitri bersikeras melakukannya demi keselamatan suaminya. Pada hari ketiga, hari di mana Satyavan diramalkan akan meninggal, Savitri telah menyelesaikan vratanya. Meskipun tubuhnya lemah karena puasa dan berjaga, semangatnya tetap kuat. Ia memohon izin kepada mertuanya untuk ikut menemani Satyavan mencari kayu bakar dan buah-buahan di hutan, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Awalnya mereka ragu, tetapi karena Savitri memohon dengan sangat, akhirnya mereka mengizinkannya. Dengan hati yang berdebar kencang, Savitri berjalan mendampingi Satyavan memasuki kedalaman hutan. Satyavan, yang tidak mengetahui apapun tentang ramalan itu, merasa gembira karena istrinya menemaninya. Ia menunjukkan berbagai keindahan hutan kepada Savitri, sambil menebang kayu dan memetik buah-buahan. Savitri berusaha tampak ceria, namun matanya terus mengawasi Satyavan dengan penuh kewaspadaan. Setelah beberapa saat bekerja, tiba-tiba Satyavan merasa kepalanya pusing luar biasa dan tubuhnya sangat lemas. Ia berkata kepada Savitri bahwa ia merasa sangat tidak enak badan dan ingin beristirahat sejenak. Satyavan kemudian merebahkan kepalanya di pangkuan Savitri. Seketika itu juga, Savitri tahu bahwa saat yang ditakutkan telah tiba. Wajah Satyavan menjadi pucat, dan napasnya mulai tersengal-sengal. Tak lama kemudian, Savitri melihat sesosok makhluk agung berjubah merah padam, dengan kulit gelap dan mata yang menyala, mendekati mereka. Makhluk itu membawa seutas tali jerat di tangannya. Savitri segera mengenali sosok itu sebagai Dewa Yama, sang dewa kematian, penguasa alam baka. Dewa Yama datang untuk menjemput jiwa Satyavan, sesuai dengan takdir yang telah digariskan. Savitri gemetar, tetapi ia menguatkan hatinya. Dengan tatapan penuh duka, Dewa Yama menjelaskan kepada Savitri bahwa waktu hidup Satyavan di dunia telah habis, dan ia datang untuk membawa jiwa Satyavan. Meskipun merasa iba melihat kesedihan Savitri, Dewa Yama harus menjalankan tugasnya. Dengan menggunakan tali jerat gaibnya, Dewa Yama menarik jiwa Satyavan dari raganya. Seketika, tubuh Satyavan menjadi dingin dan tak bernyawa di pangkuan Savitri. Savitri menangis pilu melihat suaminya telah tiada. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ketika Dewa Yama mulai berjalan membawa jiwa Satyavan menuju ke selatan, ke arah alam kematian, Savitri bangkit dan mengikutinya. Ia bertekad untuk tidak meninggalkan suaminya, bahkan jika harus berhadapan dengan dewa kematian itu sendiri. Dewa Yama merasa heran melihat Savitri terus mengikutinya. Ia meminta Savitri untuk kembali dan melakukan upacara pemakaman bagi suaminya, karena manusia hidup tidak boleh mengikuti perjalanan ke alam kematian. Namun, Savitri dengan sopan menolak. Ia terus berjalan di belakang Dewa Yama, sambil mengucapkan kata-kata bijak dan pujian tentang dharma, keadilan, dan kebajikan Dewa Yama. Kecerdasan dan kefasihan Savitri dalam berbicara membuat Dewa Yama terkesan. Karena terkesan oleh kesetiaan dan kebijaksanaan Savitri, Dewa Yama menawarkan anugerah pertama kepada Savitri, dengan syarat ia tidak meminta Satyavan hidup kembali. Savitri dengan cerdik memohon agar mertuanya, Raja Dyumatsena, mendapatkan kembali penglihatannya dan kerajaannya. Dewa Yama mengabulkan permohonan itu. Namun, Savitri tetap mengikuti Dewa Yama. Dewa Yama kembali menawarkan anugerah kedua, sekali lagi dengan syarat yang sama. Savitri memohon agar ayahnya, Raja Aswapati, dikaruniai 100 putra untuk meneruskan keturunannya. Permohonan ini pun dikabulkan. Meskipun telah mendapatkan 2 anugerah, Savitri tidak berhenti. Ia terus mengikuti Dewa Yama, memujinya dengan kata-kata yang semakin mendalam tentang kebenaran universal. Dewa Yama, semakin terpesona oleh devosi dan kecerdasan luar biasa Savitri, menawarkan anugerah ketiga. Kali ini, Savitri dengan sangat cerdik memohon agar ia dikaruniai 100 putra yang gagah berani dan melanjutkan garis keturunan Satyavan. Dewa Yama, tanpa berpikir panjang, mengabulkan permohonan tersebut. Seketika setelah mengucapkan persetujuannya, Dewa Yama menyadari bahwa ia telah terjebak oleh kecerdikan Savitri. Bagaimana mungkin Savitri memiliki putra dari Satyavan jika Satyavan telah meninggal? Untuk memenuhi anugerah terakhir ini, Satyavan harus hidup kembali.
Dengan senyum penuh kemenangan namun tetap hormat, Savitri mengingatkan Dewa Yama akan anugerah yang telah diberikannya. Dewa Yama, yang terikat oleh kata-katanya sendiri dan sangat terkesan oleh cinta, kesetiaan, dan kecerdasan Savitri yang tak tertandingi, akhirnya menyerah. Dewa Yama membebaskan jiwa Satyavan dan memberkatinya dengan umur panjang. Jiwa Satyavan kembali ke raganya, dan ia terbangun seolah-olah baru saja tidur nyenyak. Savitri bersujud syukur kepada Dewa Yama, yang kemudian menghilang. Satyavan dan Savitri kembali ke pertapaan, di mana mereka disambut dengan kabar gembira bahwa Raja Dyumatsena telah mendapatkan kembali penglihatannya. Tak lama kemudian, utusan datang membawa kabar bahwa kerajaan Salwa telah berhasil direbut kembali. Semua anugerah Dewa Yama menjadi kenyataan. Savitri dan Satyavan hidup bahagia selamanya, dikaruniai putra-putra yang gagah perkasa, dan kisah mereka menjadi legenda abadi. Kisah legenda Savitri dan Satyavan mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan cinta sejati, kesetiaan yang tak tergoyahkan, keteguhan iman, dan kecerdasan dapat mengatasi rintangan sebesar apapun, bahkan kematian sekalipun. Keberanian Savitri untuk menghadapi Dewa Yama dan kebijaksanaannya dalam bernegosiasi menunjukkan bahwa wanita memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kisah ini juga menekankan pentingnya dharma, kebenaran dan kewajiban, pengabdian kepada suami dan keluarga, serta kepercayaan pada kekuatan doa dan kebajikan. Ketulusan dan kegigihan Savitri menjadi inspirasi bahwa dengan niat yang suci dan usaha yang tak kenal lelah, kita dapat mengubah takdir dan mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.